Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari dengan NIM 21477360 SP19175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum sains data geospasial lanjut acara 10, yakni dengan judul Distance Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Oke, untuk tujuan pada saat ini pertama memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GAI. Yang kedua adalah memahami prosedur dan tahapan dalam Instant Segmentation berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan mass RCNN. Kemudian yang terakhir adalah melakukan Instant Segmentation berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan mass RCNN pada data point clouds. Untuk di sini kita menggunakan ArcGIS-Pro, dan untuk data reconstruction-nya ini udah langsung kita unduh pada web ArcGIS Pro-nya ini. Oke, untuk Geospatial Artificial Intelligence atau GAI sendiri ini merupakan suatu AI berbasis geospasial yang dapat melakukan deteksi, klasifikasi, pengkelasan, hingga prediksi atas ketulusan bersama. Instant segmentation berbasis deep learning ini memiliki beberapa prosedur seperti ada export training data, kemudian ada train deep learning model, kemudian ada detect object using deep learning, dan yang terakhir pada caranya adalah 3D enabling untuk membuat rekonstruksi bangunan 3D. Untuk instant segmentation berbasis deep learning ini dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi model 3D dari bangunan yang dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma mass RCNN. Oke, baik, sebelumnya ini saya akan menampilkan hasil 3D-nya terlebih dahulu. Jadi untuk melihat hasil 3D-nya itu kita lihat pada scene. Nah, ini kita coba lihat nanti ada bentuk-bentuk dari atapnya itu apa, seperti contohnya ini bentuk-bentuknya itu ada di bagian kolom roof form. Misal yang flat itu yang bangunannya hanya kotak biasa seperti ini, contohnya juga. Terus untuk heat itu yang bangunannya itu lancip ke atas, dan untuk sisi-sisinya itu besarnya sama semua seperti ini. Intinya dia beraturan juga. Kemudian ada gable. Gable ini bentuknya kalau dari samping itu tuh ada segitiganya, tapi ada beberapa itu umumnya kalau gable itu bentuknya agak seperti ini. Jadi di bagian ada segitiganya, kemudian ada rekonstruksi rumah biasa, atap seperti ini. Nah, ada juga bentuknya seperti trapesium ini. Dan membagi ini sesuai rumahnya. Kemudian ada juga bentuk ini yang lain ada bentuk shade. Bentuk shade ini hampir seperti bentuk flat ya, kotak aja, cuman kalau misalnya flat itu yang benar-benar kotak, kalau shade ini ada perpotongan. Contoh shade yang lain kita lihat contoh shade yang lain yang seperti ini. Nah, di sini juga ada India umumnya itu dia atapnya seperti berbentuk kotak itu, namun ada rekonstruksi tambahan, tidak kotak sepenuhnya. Kemudian ada mansard. Mansard ini bentuknya lingkaran atapnya. Dan ya udah itu saja. Nah, untuk pertama-tama kita itu melakukan export training data. Dimana untuk export training data ini sebentar. Itu kita pertama masukkan rasternya.
raster yang dimasukkan adalah data dari leader atau point clouds. Kemudian kita mengatur output foldernya, dan untuk input feature class-nya itu kita masukkan subfile bangunannya. Kemudian yang lainnya sudah default saja, dan untuk metadata formatnya yang digunakan adalah RCN Nmas. Ini untuk environment-nya kita as specified below, dan disamakan dengan bangunannya seperti ini. Disamakan dengan DSM. Ya, kemudian untuk ekspor training data ini tidak terlalu membutuhkan banyak waktu untuk memprosesnya, namun ini disesuaikan juga dengan area kajiannya mau seberapa banyak. Kemudian setelah ekspor itu ada train deep learning model, di mana pada proses ini cukup memakan waktu yang lama, yaitu di saya kemarin sekitar 12 jam untuk epoch sebesar 10 epoch. Untuk training datanya itu kita memasukkan folder hasil dari ekspornya, kemudian modelnya ini kita membuat folder baru. Nah, untuk maksimal epoch-nya sebenarnya semakin besar atau semakin banyak epoch yang kita masukkan, itu nanti semakin besar juga akurasinya, namun semakin lama juga prosesnya, karena di sini juga mempertimbangkan device seperti itu. Jadi saya kemarin menggunakan epoch itu 10 saja. Untuk model parameternya, di sini model tabnya tidak diatur, dan untuk advance-nya itu nanti kita menggunakan ResNet 18. Sebenarnya semakin besar ResNet juga semakin bagus, namun di sini saya menyesuaikan device saya, jadi saya menggunakan ResNet 18. Dan environment-nya tidak lupa kita prosesor tabnya menggunakan GPU. Nanti ditunggu saja, dan dalam menunggu hasil model ini disarankan untuk tidak membuka aplikasi lain eh, demi menangkal atau demi eh, apa ya, demi hasil model yang terhindar dari error seperti itu. Kemudian oh ya, untuk hasil modelnya ini nanti ada hasil seperti ini model matriksnya. Jadi ada semacam grafiknya gitu. Ini ada grafik train sama validationnya seberapa besar perubahannya. Kemudian di sini ada ground truth prediction-nya. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya nanti yang akan terprediksi pada detect object. Kemudian setelah itu kita melakukan detect object dengan input rasternya data leader tadi. Yang untuk output detect object itu bebas mau diatur seperti apa, dan model definition-nya itu kita masukkan model yang telah kita buat pada training deep learning model. Yang kita masukkan adalah file IMD. Dan di non maximum suppression ini kita checklist. Dan untuk environment-nya kita samakan dengan DSM-nya. Oke, mungkin ini biar cepat aja kita back. Kemudian ketika sudah, kita ke 3D enabling untuk membangun rekonstruksi 3D pada bangunan point clouds ini. Untuk proses pada 3D enabling ini membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan detect object, namun tidak selama proses training deep learning model. Nah, pada 3D enabling ini yang kita masukkan 3D-nya itu hasil detect object-nya. Dan nantinya akan tertampil hasil 3D seperti ini. Dan akan terdeteksi juga itu bentuk bangunan atau bentuk atapnya itu masuk ke jenis roof form apa. Nah, di sini kita masukkan input mass-nya, input mass-nya
hasil yang tadi di tag object, kemudian masukkan file DTM, DSM, dan untuk root package-nya ini kita menggunakan, sebentar, itu kita undi juga bersama dengan data reconstruction-nya. Nah, kita menggunakan LGM RFE LED 2.rpk ini. Itu dimasukkan pada bagian raw package dan output buildingsnya nanti kita atur penyimpanannya seperti itu. Nantinya akan tertampil rekonstruksi menggunakan mas RCNN seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktik ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.